Kisah awal memperlihatkan gadis bernama Catherine yang nampak sedang diadili atas kematian paman dan bibinya. Namun di sini Catherine dengan tegas mengaku bahwa dia tak bersalah. Hakim bertanya padanya bagaimana Catherine bisa sampai ke hutan terpencil Amazon dan menanyakan lebih lanjut latar belakangnya. Catherine menjelaskan bahwa dia lahir di wilayah pinggiran sungai Amazon dengan segala kemewahan rumah privat milik orang tuanya. Orang tuanya adalah pengusaha kaya raya yang memiliki perkebunan karet seluas ribuan hektar. Sampai umur 17 tahun, ayahnya mengirimnya ke London untuk melanjutkan pendidikannya. Dan semenjak itu, Catherine sangat kangen dengan halaman rumahnya, yang menurutnya adalah surga hijau yang luas dan penuh dengan ketenangan, tidak seperti di kota. Hakim bertanya tentang keberadaan kelompok headhunter, yakni suku kanibal pemburu kepala yang mereka klaim sebagai suku paling terisolasi. Catherine mengakui keberadaan suku itu, tapi dia menekankan bahwa mereka tak benar-benar berbahaya baginya. Kemudian Catherine menceritakan semuanya tentang bagaimana dia bisa sampai di wilayah terisolasi di Amazon. Ketika itu Catherine merayakan ulang tahunnya. Semua keluarganya berkumpul di mansion ayahnya, termasuk orang tuanya serta paman dan bibinya. Di sini ayahnya dengan bahagia memberi Catherine hadiah, sementara bibi meminta maaf kepadanya karena tidak bisa memberikan hadiah apapun. Bibi mengatakan bahwa mereka adalah orang yang kurang beruntung dalam segi ekonomi. Pamannya menyapa Catherine dengan manis dan mencium tangannya. Setelah itu, bibinya menyarankan mereka untuk pergi piknik menyusuri sungai Amazon esok harinya menggunakan perahu baru milik ayahnya. Saat mereka tiba di dermaga, paman memberitahu ibu Catherine bahwa lebih baik mereka naik perahu lain karena paman dan bibi harus mengurus beberapa urusan, sehingga mereka menaiki speedboat yang lain. Setelah bibi dan paman pergi, sebuah helikopter tiba. Ayah Catherine menjelaskan bahwa itu adalah layanan pos, di mana mereka terkadang juga membantu usahanya untuk berpatroli di area itu. Pilot dengan antusias menyambutnya, lalu dia juga mengucapkan selamat kepada Catherine pada hari ulang tahunnya ini. Mereka pun menaiki kapal untuk menikmati pemandangan sungai. Awalnya semuanya tampak indah, kemudian Catherine berterima kasih kepada orang tuanya atas hadiah yang indah, yakni hadiah berupa kalung salib dari permata. Ayahnya kemudian berbagi pelajaran penting untuk Catherine, mengatakan bahwa kalung salib itu mengingatkan dirinya akan kematian. Namun selama kehidupan masih berjalan, dia tidak boleh putus asa, karena baginya tujuan hidup adalah untuk melanjutkan kehidupan sendiri. Tak ada yang lebih penting dari itu. Ibu Catherine mengkritik ucapan suaminya itu, mengingatkan dia bahwa kehidupan setelah kematian adalah hal yang lebih penting. Ibu Catherine kemudian memperhatikan paman dan bibi yang sedang menaiki speedboat bersama para pelayannya. Ibu mengatakan bahwa mereka selalu membawa pembantu sejak mereka mulai bekerja di perusahaannya. Ibu Catherine kesal karena keluarga paman selalu membawa pembantu ke kapal untuk ikut piknik keluarganya. Lalu dia pun meminta suaminya untuk mengingatkan mereka. Namun ayah Catherine mengabaikan perilaku itu. Dia menjelaskan bahwa mereka sangat baik dalam pekerjaannya, bahkan bisnis perkebunannya menjadi lebih baik karena mereka. Ibu Catherine juga kesal mengapa suaminya itu memberikan perkebunannya kepada mereka. Ayah Catherine menjawab bahwa dia ingin menikmati masa tuanya dengan santai, jadi biarkan semua usahanya dijalankan oleh mereka. Dia percaya bahwa mereka pasti melakukannya dengan baik. Catherine kemudian menyela obrolan mereka dengan mengatakan bahwa Amazon itu luar biasa. Ada sebuah wilayah yang sepertinya belum pernah dijelajahi dan dia ingin hidup bebas di sana. Catherine akhirnya lebih memilih untuk tinggal di Amazon daripada pergi kembali ke Inggris bersama bibi dan pamannya. Ketika keluarganya dan keluarga paman berpisah, ibu Catherine berjanji untuk kembali ke London bersamanya, sehingga Catherine meneriakkan kabar itu kepada paman dan bibinya. Setelah perpisahan itu, ayahnya menghentikan perahunya di tempat yang bagus untuk melihat pemandangan. Catherine memutar musik melalui radionya. Lalu tiba-tiba anak panah menghancurkan cerminnya. Ibunya dibidik tepat di kepalanya, begitupun ayahnya. Seketika itu, kedua orang tuanya tak sadarkan diri dan Catherine yang histeris tertembak di lengannya sampai pingsan. Ternyata, anak panah itu mengandung racun mematikan yang dapat melumpuhkan korban dengan cepat. Oleh karena itu, sebelum efek racun itu menyebar ke seluruh tubuhnya, Catherine hanya bisa mendengar apa yang terjadi, lalu dia tak sadarkan diri. Kemudian Catherine kembali sadar ketika kelompok headhunter dari suku Guaimira tiba di perahu. Lelaki setempat bernama Umukai mengeluarkan racun dari lengan Catherine, namun masih tersisa efek dari racun itu. Sementara lelaki lain sangat gembira karena mendapatkan jarahan yang mewah. Salah satu pria mengambil pisau milik ayah Catherine, lalu dia memenggal kepala kedua orang tuanya sebagai piala berburu. Catherine yang melihat itu hanya bisa terdiam lumpuh. Kemudian suku Guaimira mengikat Catherine beserta kepala orang tuanya itu di bambu untuk dibawa kembali ke desa. Saat berjalan, mereka berhenti di dekat kubangan air untuk beristirahat dan menyantap makanan. Kemudian seorang anggota suku Guaimira mengambil Catherine dan tiba-tiba menarik kalung salib pemberian ayahnya itu.
Umukai yang melihat itu langsung merebut kembali kalung milik Catherine dan menyuruh rekannya untuk tak menyentuh Catherine. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, api mendadak berkobar mengepung kelompok. Ternyata mereka sedang diserang oleh kelompok lain, yakni suku Tamuli. Suku bertopeng itu langsung mengajak mereka bertempur. Untungnya Umukai memakai pisau premium milik ayah Catherine, sehingga dia dengan mudah mengalahkan musuh. Sampai akhirnya Umukai memenggal kepala musuh sebagai pialanya, yang lagi-lagi membuat Catherine histeris. Seminggu setelah keluarga Catherine menghilang, helikopter layanan pos menjelajahi daerah itu untuk mencari mereka. Mereka melihat perahu dan mayat tanpa kepala kedua orang Catherine, sehingga mereka segera memberitahu polisi. Dengan segera polisi tiba di lokasi perahu untuk mengambil mayat kedua orang tuanya. Get 'em out fast. You could be in danger yourselves. Di sisi lain, efek racun pada tubuh Catherine sudah hilang. Dia berjalan dengan suku Guaimira sampai akhirnya mereka tiba di desa suku Guaimira itu. Desa itu terlihat seperti pondok melingkar yang disebut sebagai Sapun, tempat semua orang tinggal. Banyak penduduk asli mendekatinya untuk menyentuhnya karena mereka penasaran dengan Catherine yang memiliki kulit putih dan rambut pirang. Tetapi Umukai menyuruh mereka pergi, lalu dia menyerahkannya kepada kepala suku yang bernama Ramwani. Kemudian kepala suku menyentuhnya dan mendapati bau Catherine yang tak sedap, sehingga dia memerintahkan para wanita untuk memandikannya. Kemudian kepala suku melihat pisau mengkilap dan mengambilnya dari Umukai. Tapi Umukai menolak untuk memberikannya dan berniat menyimpannya untuk dirinya sendiri. Meskipun Umukai seorang anggota suku yang miskin, namun dia adalah pemburu terkuat. Jadi kepala suku menghormati kekuatannya itu. Setelah memandikan dan mengoles Catherine dengan minyak khusus yang mereka gunakan, Catherine dibawa ke tengah tetua untuk mempersembahkannya kepada semua orang. Karena malu berada di depan banyak orang, Catherine berjongkok untuk melindungi dirinya sendiri. Namun laki-laki di suku itu memerintahkannya untuk berdiri tegak dan Umukai mengantarnya pergi. Fameteri yang merupakan orang terkaya di suku itu menawarkan seekor angsa, anjing hutan, dan kura-kura kepada kepala suku untuk memiliki Catherine. Setelah melihat ini, Umukai juga menawarkan sebuah tombak, pisau, kalung permata kepada kepala suku untuk mengklaim Catherine sebagai hak miliknya karena dia tak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan. Tapi orang kaya itu menolak. Kemudian Catherine segera dibawa ke tempat tinggal orang kaya itu. Fameteri memerintahkan istri-istrinya yang lain untuk menahan Catherine agar dia tak meronta saat dia melampiaskan keinginannya. Tapi tak lama kemudian, Fameteri berhenti setelah mengetahui bahwa Catherine masih perawan. Dia dan wanita lainnya menertawakan Catherine seolah-olah merendahkannya. Di sini, Catherine pun tampak begitu sedih. Sekarang, jaksa menghentikan Catherine bercerita karena dia menganggap bahwa ini tak relevan. Namun pengacara Catherine bersikeras bahwa sangatlah penting untuk menjelaskan kronologi awal sebagai pembelaan mereka. Sehingga akhirnya hakim pun mengizinkan untuk melanjutkan ceritanya. Pada waktu itu, Catherine sempat ingin mengakhiri hidupnya. Namun dia teringat kata-kata ayahnya untuk terus melanjutkan hidup dan pantang menyerah apapun keadaannya. Seperti yang dikatakan ayahnya, tidak ada hal yang lebih penting daripada kehidupan itu sendiri. Kemudian penduduk suku Gumaira mulai memperlakukan Catherine seperti anak-anak, sehingga dia memanfaatkan hal itu untuk melarikan diri dari tempat itu. Namun Catherine tak memiliki tempat untuk pergi, dan dia selalu berputar-putar di tengah hutan, bahkan bertemu binatang buah yang siap menyantapnya kapan saja. Dia juga sering menemui potongan mayat di hutan, sampai membuatnya frustasi. Yang semakin membuatnya kaget, ternyata kelompok suku telah memantaunya di setiap sisi, seolah-olah ini hanyalah permainan bagi mereka. Sampai pada akhirnya, Catherine pun kembali ditangkap. Catherine dibawa ke gubuk milik Fameteri, namun dia melawan dan melarikan diri. Seorang pria suku yang hendak membantu Catherine juga dipukuli menggunakan kayu oleh Fameteri. Namun untungnya Umukai datang, lalu dia menantang Fameteri untuk berduel, di mana pemenangnya akan mendapatkan Catherine. Setelah duel yang sengit, akhirnya Umukai memenangkannya dengan membunuh Fameteri, walaupun dirinya juga terluka. Di pondok Umukai, saudara perempuan Umukai yang bernama Luamari berbicara kepada Catherine dengan bahasa Inggris untuk menjelaskan bahwa dia sekarang adalah wanita milik saudara laki-lakinya. Hal itu membuat Catherine terkejut tentang bagaimana dia bisa memakai bahasa itu. Ternyata disiratkan bahwa Luamari dibesarkan di Amerika sampai dia berusia 7 tahun, sebelum akhirnya dia diambil kembali oleh suku. Oleh karena itu, dia dapat mengingat bagaimana menggunakan bahasa Inggris meski sedikit. Malam itu, Fameteri dimakamkan menggunakan ritual pembakaran di atas sapi unggun yang besar. Meskipun Catherine ingin melarikan diri, namun dia tak memiliki kesempatan. Catherine yang kini dimiliki Umukai itu diasuh dengan baik. Umukai sangat menghormatinya dan dengan sabar mengajarkannya cara bertahan hidup di sana. Namun setiap kali Catherine melihat kalung dan pisau milik ayahnya, dia teringat akan nasib orang tuanya, sehingga Catherine tetap memusuhi Umukai.
Namun Umukai memahaminya, lalu dia mengoleskan cairan ke tubuh Catherine agar dia terhindar dari gigitan nyamuk. Berminggu-minggu berlalu, dan Catherine menghabiskan waktunya di sana dengan serulingnya sambil mendapatkan haknya sebagai penduduk suku dan wanita Umukai. Jadi Catherine mencoba yang terbaik untuk membiasakan diri dengan budaya mereka, termasuk menghibur anak-anak di sana. Setiap kali dia melewati pondok tempat suku itu menyimpan piala dan melihat kepala orang tuanya dipajang, dia merasa benci terhadap penduduk. Namun Catherine terus belajar tentang suku itu, terutama saat bersama perempuan suku Guamira. Dia belajar bagaimana cara suku ini mandi di sungai dan beberapa aturan-aturan yang tak boleh dilanggar. Ketika menjelang malam, Catherine dan Luamari tinggal di pepohonan, di mana Catherine mengatakan bahwa dia berencana untuk melarikan diri. Tapi Luamari memperingatkannya untuk berhati-hati, karena dia mengetahui bahwa jika seorang wanita mengkhianati suaminya, hukumannya sangatlah berat. Pada suatu malam, dia tetap nekat melarikan diri dan mengambil kepala orang tuanya untuk mengumpulkan mereka. Pria bernama Karagueri memperkokinya, namun dia membiarkan Catherine pergi. Sampai siangnya, dia pun mengumpulkan 2 kepala orang tuanya yang telah membusuk itu. Umukai datang, namun bukannya marah, dia malah mengembalikan kalung salib padanya. They were affecting my mind, and I had to do away with them, bury them forever. Sementara di pondok, Karagueri nampak dipukuli karena telah gagal menjaga 2 kepala itu. Diketahui bahwa dia dan Umukai sengaja merahasiakan ulah Catherine ini. Sampai pada akhirnya Karagueri itu babak belur demi membantu Catherine. Karena merasa bersalah, Catherine pun menggunakan pengetahuannya untuk menyembuhkan tulang kaki Karagueri yang jauh sebelumnya mengalami luka cacat. Semua orang mulai memperhatikannya karena ini adalah hal yang unik bagi mereka. Di saat bersamaan, Adari, yakni seorang wanita yang sudah menikah tertangkap basah sedang diselingkuhi oleh laki-laki lain. Sebagai hukuman, pelaku itu diikat terbalik, lalu wajahnya dilumuri madu untuk mengundang serangga agar menggerogoti tubuhnya sampai mati. Sebaliknya, Adari sendiri dimandikan sebelum dia dipersembahkan ke sungai untuk tumbal. Karena pelanggaran itu, Catherine memohon pada para wanita untuk setidaknya memberi Adari sebuah dayung agar bisa bertahan hidup. Tapi mereka tetap teguh pada keyakinan mereka. Yang bisa dilakukan Catherine hanyalah berteriak ketika perahu itu ditelan oleh amukan air. Kejadian ini memperburuk kondisi psikologis Catherine, dan permusuhan Catherine terhadap Umukai semakin memanas. Catherine membayangkan bagaimana hidupnya akan berakhir jika dia mengkhianati Umukai nanti. Namun Catherine juga menyadari bahwa Umukai mungkin satu-satunya kunci untuk melarikan diri dari tempat ini. Setelah beberapa saat, Karagueri dikabarkan pulih dari kecacatannya. Karena perawatan Catherine, dia akhirnya berhasil berjalan lagi. Tindakan ini diakui oleh penduduk desa, bahkan kepala suku, karena mereka mengira bahwa Catherine memiliki ilmu sihir, sehingga mereka merayakan peristiwa ajaib itu. Kemudian Umukai mulai bersikap lebih manis terhadapnya, namun Catherine masih memusuhinya, meskipun Luamari menjelaskan bahwa kakaknya benar-benar mencintainya. Kini Catherine bekerja seperti wanita lain. Dia menenun, mengumpulkan buah-buahan, menyiapkan makanan, dan sering pergi memancing menggunakan racun yang tak berbahaya bagi manusia. Saat di sungai, buaya mendadak mendekati temannya, dan dengan cepat dia dilahap olehnya. Catherine tak bisa berbuat apa-apa, menunjukkan betapa liarnya hutan di tengah pemandangan yang indah ini. Suatu ketika, Luamari berbagi berita baik tentang kehamilannya. Di sini Catherine pun gembira mendengarnya. Ini memotivasi Luamari untuk mengajari Umukai berbahasa Inggris agar kakaknya itu dapat merayu Catherine. Umukai mencoba berdamai dengan Catherine, namun Catherine masih saja cuek. Sampai akhirnya Catherine menemui Luamari untuk meminta tolong agar membantunya kabur. Tapi Luamari menolak, mengatakan bahwa kakaknya telah jatuh cinta padanya. Namun Catherine mengungkapkan betapa dia membenci pria yang mengambil nyawa kedua orang tuanya itu. Meskipun Luamari mengklarifikasi bahwa bukan kakaknya yang melakukannya, namun faktanya Umukai adalah saksi selama penyerangan itu. Kemudian obrolan mereka terpotong ketika sebuah helikopter tiba, sehingga Catherine berlari untuk meminta bantuan. Namun salah satu anggota suku berteriak bahwa orang kulit putih itu telah merenggut beberapa nyawa penduduk desa. Dan benar, pria helikopter itu memberondong tembakan ke arah mereka. Meskipun kelompok Catherine berlari ke pepohonan untuk menyembunyikan diri, pemburu itu melemparkan bahan peledak untuk memaksa mereka keluar dari pepohonan itu. Mereka tak punya pilihan selain keluar. Sayangnya helikopter itu mengejar Luamari dan anaknya. Pemburu menembaki mereka untuk mengakhiri hidup mereka.
Kemudian para pemburu kembali ke helikopter dan mengambil kepala Laumari untuk mendapatkan bayaran dari orang yang menyuruh mereka untuk menghabisi orang-orang suku pedalaman. Diketahui bahwa wilayah itu akan digunakan sebagai proyek pertambangan, sehingga semakin banyak yang dibantai, maka semakin banyak upah mereka. Umukai dan Catherine hanya bisa bersembunyi di balik semak-semak dan melihat perlakuan dua pria asing itu. Hurry up. I don't want us too long and get a Ferrari out today. Yeah, it's good land. Catherine marah dan menyalahkan Umukai atas kematian orang tuanya. Umukai menjelaskan bahwa orang kulit putihlah yang sebenarnya merenggut nyawa orang tuanya. Catherine menolak untuk mendengarnya, sehingga Umukai terpaksa menamparnya untuk menyadarkannya. Di sini Umukai menceritakan kejadian hari itu yang sebenarnya. Ketika Catherine dan kedua orangnya akan berhenti untuk berlibur, sudah terdapat 4 orang asing yang menunggu mereka di semak-semak. Merekalah yang membidik orang tua Catherine. Setelah itu mereka berempat menaiki speedboat, kemudian pasangan itu bersenggonggol untuk mengakhiri hidup kedua rekannya dan membuang mayat itu ke sungai sebelum pergi. Di sini Catherine pun mempercayai cerita Umukai itu, namun dia tetap bingung dengan siapa identitas pasangan tak dikenal itu. Akhirnya permusuhannya terhadap Umukai sedikit mencair. Suatu hari Umukai kembali dengan perahu yang telah dia menangkan dari suku lain. Setelah itu Umukai membuang pisau ayah Catherine untuk menghilangkan trauma Catherine. Hal ini membuat Catherine menyadari bahwa Umukai benar-benar memahaminya. Mulai saat ini Catherine menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Umukai. Meskipun demikian, keinginan Catherine untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas kematian orang tuanya tetap ada, dan dia ingin balas dendam. Jadi dia meyakinkan Umukai untuk mengantarnya pulang. Catherine percaya bahwa ini adalah satu-satunya cara baginya untuk pulih dari mimpi buruknya yang terus dia alami. Begitu mereka sampai di dermaga, Catherine melihat bahwa tanda-tanda di sana telah berubah setelah orang lain mengambil alih perkebunan ini. Di sini Catherine menyimpulkan bahwa paman dan bibinya sengaja berkomplot untuk membunuh orang tuanya agar bisa mengambil alih perkebunan. Catherine yang dipenuhi amarah langsung masuk ke dalam mansion dengan busur dan anak panah yang telah dilumuri oleh racun pelumpuh. Dia juga mengambil kapak yang dia temukan di sepanjang jalan. Segera dia menemukan bibi dan pamannya sedang tidur di kamar orang tuanya. Tentu mereka terkejut setelah melihat Catherine yang masih selamat setelah menghilang begitu lama. Sementara pamannya diam-diam membuka laci untuk mengambil senjata, namun Catherine dengan segera menembaknya dengan busur beracunnya. Bibi yang ketakutan mengatakan bahwa bukan dirinya yang membunuh orang tua Catherine. Namun Catherine tahu bahwa mereka bersenggokol untuk melakukan ini. Terbukti dengan mereka yang menikmati kekayaan dari orang tuanya yang sudah meninggal. Catherine langsung melukai bibi dengan panah beracun yang melumpuhkannya. Lalu dia kemudian memenggal kedua kepala mereka sebagai balas dendam. Ketika Catherine kembali ke Umukai, dia mengaku apa yang telah dia lakukan. Meskipun Catherine akan dikutuk atas tindakannya ini. Karena bagi suku Guamira, pembunuhan yang dilakukan perempuan sangatlah tabu. Umukai tampak putus asa karena Catherine pasti akan dihukum. Dia membiarkan Catherine naik perahu dan berdayung bersamanya. Namun setelah melihat keputusasaan Umukai, Catherine langsung melompat turun dan berenang kembali ke kota untuk menyerahkan diri kepada polisi. Sampai akhirnya mengarah ke persidangan saat ini. Pengacara Catherine meminta juri dan hakim untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan. Karena pembunuhan yang dilakukan Catherine kemungkinan besar adalah gangguan psikologis sementara. Namun jaksa tetap berargumen bahwa itu adalah suatu tindakan yang disengaja. Oleh karena itu, dia menyajikan video bagaimana pihak berwenang menemukan pasangan mayat paman dan bibi. Pengacara Catherine menggunakan film ini sebagai bukti bahwa hanya orang gila yang dapat melakukan tindakan itu, terutama pada usia dan keadaan Catherine saat itu. Bisa disebut, Catherine juga menjadi korban dari semua yang terjadi. Setelah menceritakan seluruh kronologi itu, akan dilakukan investigasi lebih lanjut. Apakah benar almarhum paman dan bibinya itu menjadi pemantik masalah, yang juga melibatkan kematian orang tua Catherine. Catherine pun dijatuhi hukuman 8 tahun kurungan di rumah sakit jiwa. Bertahun-tahun kemudian, Catherine menikah dengan seorang arsitek Inggris, dan dia tak pernah membicarakan tentang pengalaman traumatisnya ini, selain ke seorang reporter yang dia izinkan untuk mengambil inspirasi ke ceritanya. Beberapa orang mengklaim bahwa Catherine terkadang berperilaku aneh, namun Catherine sendiri mengaku bahwa dia bahagia dengan kehidupannya saat ini, terutama dengan anaknya. Namun potongan masa lalunya dengan Umukai masih tetap ada. Ini adalah kenangan mengerikan yang akan dia simpan sepanjang hidupnya. Dan di sini film pun berakhir.